Kalau tidak main judi sehari, itu sudah merasa tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Pada episode kali ini saya bersama dengan tamu kehormatan Hasnawi Haris Perspektif, seorang yang sangat sombere. Orang Makassar bilang hari ini beliau memegang amanah sebagai anggota DPR RI. Beliau adalah Dr. Haji Samsu Rizal MI, SOS MSI. Salam. Biasa disapa Deng Ical. Hari ini juga kita tentu akan berbicara setidaknya yang berkaitan dengan apa yang menjadi fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Deng Ical sebagai anggota DPR RI di Komisi 1. Bidang yang membidangi bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi dan informasi. Saya kira Deng Ical, masyarakat Sulawesi Selatan banyak yang bertanya sebenarnya dalam posisi anggota DPR RI di fraksi PKB di Dapil 1 kemarin terpilih. Kira-kira relevansi apa yang kemudian Deng Ical masuk di Komisi 1? Iya. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam double expertise. Jadi Prof. Hasnawi Haris ini adalah seorang sosok yang menurut saya luar biasa. Dan kami tentu berbangga hati mendapatkan kehormatan untuk bisa diajak untuk ngobrol soal perspektif kita semuanya, bagaimana untuk bisa berkontribusi untuk bangsa. Dan hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi anggota DPR RI dan memilih untuk ditempatkan di Komisi 1. Komisi 1 ini bagi sebagian orang sangat dihindari. Karena Komisi 1 ini pertama karena hampir semua rapatnya itu tertutup, Prof. 90% tertutup karena pembahasan itu menyangkut banyak rahasia penyelenggaraan pemerintahan dan rahasia negara. Kemudian yang kedua, saya memilih Komisi 1 itu karena berkaitan dengan kapasitas saya secara pribadi sebagai seorang komunikator, seorang ahli komunikasi, karena status saya sebagai Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Sulawesi Selatan, dan di situ ada Kementerian Komunikasi Digital. Tentu bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Intelijen Negara, Bakamla, Wantanas, Lemhanas, Dewan Pers, Komisi Informasi Publik, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Tetapi memang konsentrasi pribadi saya adalah bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan ruang komunikasi, ruang digital yang sehat. Bagaimana masyarakat mendapatkan ekspos informasi itu yang sedapat mungkin bisa berimbang antara yang positif dengan yang belum tentu positif atau bisa jadi negatif, dan juga antara edukasi, informasi, dan juga tentunya hiburan. Baik, Deng Ical. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sekarang menukik di substansi pembicaraan kita hari ini. Salah satu tugas dan fungsi dari Komisi 1 adalah bermitra dengan Kementerian Informasi dan Digital. Nah, baru-baru ini marak isu tentang judi online. Betul, Prof. Betul, Prof. Saya kira Deng Ical sebagai seorang yang sangat agile terhadap sebuah persoalan, sangat lincah memahami sesuatu, apalagi sudah berada di Komisi 1. Insyaallah, ini minta pandangan Deng Ical kira-kira seperti apa sebenarnya ini judi online, bagaimana pengaruhnya terhadap generasi muda kita, termasuk tentu dengan peradaban bangsa yang kita kawal selama ini. Terima kasih banyak, Prof. Betul bahwa judi online ini adalah salah satu masalah, tema yang sangat aktual, yang menurut
perspektif banyak orang itu belum dianggap sebagai sesuatu yang patut untuk dihindari bersama-sama. Karena belum merasa semuanya kena masalah karena judi online. Iya, iya. Dapat masalah karena judi online. Baru pada segmen tertentu saja yang terkena judi online, dan ini yang kita anggap sebagai salah satu kelemahan utama dalam penanganan judi online. Kalau kita bicara soal dampaknya, itu sebenarnya sudah luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena pertama dari segi omset, judi online ini melibatkan omset itu paling sedikit 1.000 kuadriliun. 1.000 triliun ya. 1 kuadriliun. Jadi kira-kira seperempat APBN-nya kita, lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena ini mulai dari segmen yang paling atas demografi sampai paling bawah. Belum kita bicara soal demografi. Yang terlibat Iya, iya. itu mulai anak-anak Iya, usia di bawah 10 tahun sampai kakek nenek. Iya, iya, iya. Kita bicara soal profesi, anggota DPR ada yang terlibat, Iya, iya. ustadz ada yang terlibat, Iya. pendeta ada yang terlibat, kalangan pendidik ada yang terlibat, profesional tentu saja banyak yang terlibat, hampir semua segmen. Artinya tidak melihat lagi latar belakang profesinya. Iya, iya, iya. Dan kemudian jumlah orang yang terlibat itu sudah berada di kisaran 10 sampai 15 juta orang Iya, yang iya, terlibat. Berarti kurang lebih 5-6% dari iya. penduduk Indonesia itu sudah pernah, atau bahkan bisa jadi, dan pada taraf tertentu sudah ada orang yang addicted. Kalau tidak main judi sehari, itu sudah merasa tidak nyaman. Dan Iya. karena itulah kemudian kita menganggap bahwa ini sudah menjadi sebuah fenomena yang mesti ditangani secara extraordinary. Artinya kami di Komisi 1 ini alhamdulillah sudah membentuk satu panja, dan sebentar lagi kita akan bekerja keras ini untuk memastikan seperti apa postur penanganannya yang paling efisien, dan kita alhamdulillah berusaha untuk menjadikan judi online ini sebagai bencana nasional. Oke. Kalau bencana nasional atau darurat nasional penetapannya oleh Presiden, maka bisa dilakukan sebagai tindakan yang menggunakan konteks emergency plan, emergency aturan, dan semua hal bisa kita lakukan karena kita terancam di lost generation juga. Jadi bukan hanya korupsi, narkoba, teroris yang dianggap sebagai extraordinary crime, tetapi judi online ini juga sudah masuk karena dampak ikutannya besar sekali. Dan alhamdulillah dari beberapa pembicaraan awal di sini kita sudah sepakati untuk mengembangkan pola penanganannya ini yang mudah-mudahan bisa dikategorikan sekali lagi sebagai bencana atau darurat nasional oleh Bapak Presiden. Iya, Pak Dokter, saya panggil Pak Dokter. Iya, Prof. Izin, Prof. Ini kan tadi kalau kita lihat sumbernya mulai dari anak-anak sampai pada toko-toko yang punya profesi mentereng misalnya. Kira-kira penyebabnya apa itu? Apakah memang teknologinya mudah dibuat? Apakah karena mudah orang bergabung sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat pada setiap segmen itu bisa terlibat di sini? Kalau dalam pembicaraan awal, Prof, semua unsur-unsur yang membuat orang bisa terlibat itu terpenuhi. Dalam pengertian mulai teknologinya. Teknologinya itu 2-3 langkah di depannya kita. Di depan perangkat penanganannya. Jadi yang kita anggap judi itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE, itu belum adaptif. Yang kedua, perangkat yang digunakan, sistem yang digunakan, platform yang digunakan, hampir semuanya itu ada. Mulai dari media sosialnya, kemudian media mainstream juga ada, di koran-koran masih muncul judi online, bahkan sudah mampu kemarin-kemarin itu menggait public figure, memberikan endorse, sehingga merangsang orang untuk berani mencoba. Yang ketiga, jumlah atau kapasitas atau standar untuk terlibat di situ itu semakin gampang. Kadang-kadang ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000, kadang-kadang malah kita diberikan voucher, kadang-kadang dikasih bonus duluan, kadang-kadang ada entry card, kadang-kadang bahkan ada yang untuk tukar pulsa Rp1.000. Ada juga? Ada juga. Jadi kalau kita punya pulsa 100.000, ya kita spend dulu Rp1.000 ini, tukar kupon untuk bermain, atau tukar chip, atau macam-macam. Dan ini membuat perasaan ingin coba-coba dari anak-anak misalnya, itu tertarik. Kemudian karena pemain baru dia dapat bonus, dia menukarkan 1.000, dia langsung dapat 10.000.
dapat Ya. 100.000 chip misalnya. Itulah yang kemudian membuat rasa penasaran, mencoba terus, dan itu kemudian menjadi kesukaan, menjadi hobi. Karena ada benefitnya juga. Benefitnya itu dalam pengertian mereka dapat reward, mereka dapat kepuasan, menang, dan itu sudah beraneka ragam. Ada juga yang hanya sekadar coba-coba, ada juga yang memang tidak ada uang yang didapatkan, tetapi ada judinya dalam bentuk hadiahnya, dalam bentuk misalnya, mohon maaf, foto nudis, foto telanjang, gambar telanjang atau gambar yang tidak senonoh, dan itu motivasinya untuk anak-anak yang punya rasa ingin tahu besar, akhirnya mencoba tukar pulsanya, kemudian atau bayar Rp5.000, mereka sudah bisa main dengan permainan yang agak-agak gampang, akhirnya kemudian terbuka badannya, kemudian mengajak untuk naik level. Luar biasa, modusnya itu luar biasa variatifnya. Oke, jadi Dang Ical, ini kan salah satu mitra Komisi 1 adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Siap. Nah, tentu selama ini sudah berkoordinasi banyak hal mungkin, tapi ingin saya meminta pandangan Dang Ical kira-kira ikan ini kan kementerian baru juga sebenarnya, betul, Kementerian Komunikasi dan Digital ini, dengan tadi begitu maraknya persoalan judi online ini, semua lapisan masyarakat terlibat, teknologi bahkan kalau bisa disebut user friendly, artinya mudah sekali digunakan dan modusnya juga sangat beragam. Nah, kira-kira apa yang dilakukan teman-teman di Kementerian Komunikasi Digital ini sudah sinergikah dengan teman-teman di Komisi 1, dan kira-kira apa follow up kalau misalnya kalau ada persoalan di lapangan itu, Deng Ical. Izin Prof, di rapat terakhir kami di tanggal awal November, Ibu Menteri berkomitmen untuk men-take down dan melakukan langkah-langkah yang crash program lah. Dan ternyata laporannya setelah kita selesai rapat itu kemudian 2-3 hari dilaporkan dan dipublish. Itu dalam rentang waktu kurang lebih sepekan itu sudah men-take down 150.000 situs yang berhubungan dengan judi online. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Dan per hari ini tanggal 30 Desember itu sudah lebih dari 5 juta situs yang berkaitan dengan judi online itu yang di-take down. Tapi ternyata masih marak juga. Dan kita juga sudah menelusuri bahwa ternyata pusatnya ini, servernya ini ada di luar negeri. Ada di beberapa negara di Asia, ada yang sampai di negara Asia Timur, Asia Barat, ada di China, bahkan ada yang di Rusia, bahkan ada juga yang di Eropa. Tapi Indonesia jadi daerah operasinya. Dari operasinya di Indonesia. Bahkan laporannya itu di satu negara di Asia Tenggara. Ada orang Indonesia di sana, jumlahnya 123.000 orang. Itu bukan angka sedikit, 123 orang. Satu kabupaten Selayar, satu kabupaten, itu orang di sana, orang Indonesia yang bekerja dalam ekosistem yang berkaitan dengan judi online. Dan lebih banyak di antara mereka yang masuk tidak melalui proses ketenagakerjaan atau proses imigrasi yang benar. Ada yang lewat jalur tikus, ada yang lewat jalur di Filipina, di Thailand, di Kamboja, dan lain-lain. Yang intinya adalah mereka itu didatangkan khusus untuk menciptakan proximity psikologi dengan orang Indonesia. Jadi bayangkan kalau 100.000 ini kemudian memberikan pesan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada angkatan sekolahnya, dengan bahasa yang kurang lebih secara komunikasi punya kemungkinan mutual understanding yang sama. Dan itu mereka akan mencoba. Satu frekuensi. Dan kemudian mereka mencoba, maka jumlah itu akan menjadi seperti bola salju, naik terus. Dan alhamdulillah Kementerian Komunikasi Digital juga sudah menyampaikan bahwa mereka sangat keras di situ dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari kementerian lembaga lainnya. Kita lagi minta koordinasi dengan TNI, Badan Siber dan Sandi Nasional. Kita berkoordinasi dengan kementerian terkait, bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh Komdigi atau nanti melalui Kepres misalnya, siapa yang ditunjuk untuk menangani ini secara khusus, itu bisa memperoleh kewenangan untuk bisa melakukan langkah-langkah yang lebih kuat lah. Baik, Deng Ical.
tadi saya ingin kembangkan, tadi ada banyak lembaga kan yang Iya, terlibat iya bro. di judi online ini untuk proses penanganannya. Nah, tadi menyebut Badan Sandi Nasional. Nah, saya Iya, teringat salah satu yang juga menjadi isu menarik beberapa waktu terakhir ini adalah keberadaan Badan Cyber, Angkatan Cyber. iya, iya. Ya, selain kita kenal ada Angkatan Laut, Betul, Angkatan betul ya. Udara, Angkatan Darat, dan ini yang menarik ini adalah Angkatan Cyber. Dan Iya. ini adalah bagian dari tupoksinya Komisi 1. Betul, Saya ingin betul bro. mendengarkan pandangan dari Deng Ical, seperti apa sebenarnya Angkatan Cyber ini, prospeknya, dan kira-kira apa pentingnya buat bangsa Betul kita. Prof. Izin Prof. Jadi Angkatan Siber ini adalah langkah strategis dari pemerintah, Ya, dari kita semuanya, itu untuk mengantisipasi kekuatan siber kita. iya, Karena kalau Prof mengikuti, teman-teman mengikuti, pemirsa perspektif mengikuti, pernah kita mendengar pusat data nasionalnya kita dijebol orang, oke, sehingga banyak data-data pribadi, keamanan pribadi kita itu menjadi hilang, atau bahkan digunakan secara tidak produktif. Beberapa situs formal, beberapa situs negara juga pernah dibobol. oke, Bahkan katanya sempat Bareskrim polisi pun juga dibobol, oke, kantor Kementerian Luar Negeri, bahkan data oke, imigrasi kita pernah dibobol, dan lain-lain. Banyak sekali, dan itu luar biasa pengaruhnya. iya, Nah, dari dasar itulah kemudian kita menganggap bahwa keamanan digital itu sangat penting. oke, Sehingga dibutuhkan perspektif baru, bukan hanya dalam konteks kontennya atau oke, informasinya, tetapi bagaimana membuat security-nya itu benar-benar bisa maksimal, sehingga tidak ada yang bisa menghacker lah. oke, Tidak ada ransomware misalnya yang bisa masuk, sehingga kita memiliki keamanan digital. oke, Dari situlah kemudian kalau perspektifnya sudah keamanan, berarti yang kita butuhkan itu adalah tentara. oke, Nah, tentara inilah kemudian aktual muncul Angkatan Siber sebagai matra keempat selain iya, Angkatan Laut, Darat, dan Udara. iya, Nah, dan itu juga kita anggap bahwa ini adalah kebutuhan yang cukup mendesak, sehingga oke, performance keamanan negaranya kita di mata dunia pun juga bisa ya seimbang lah, sama lah oke. posisinya, terutama untuk mendukung kebijakan kita untuk luar negeri yang bebas aktif. Oke, Iya Deng bro. Ical, Iya, ini karena waktu ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Deng Ical sebagai closing statement, terutama judi online ini. siap bro. Iya, Saya kira-kira edukasi apa ya, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita yang tadi disebutkan dari anak-anak sampai level atas, betul ya. itu kaitannya dengan judi online. Ya, Silakan. tapi bro, yang pertama isi kepala kita mesti dirubah bahwa judi online itu bukan hanya akan terjadi kepada orang-orang yang terlibat dalam judi online itu, tetapi ekosistem di samping kiri muka belakangnya itu pasti akan terpengaruh. Anak kita terkena judi online itu pasti akan terpengaruh juga kita. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah partisipasi kita semuanya itu untuk menjadi gatekeeper di tempatnya kita masing-masing. Kita awasi anak kita yang menggunakan teknologi IT ini untuk berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian kita juga mengambil peran yang semaksimal mungkin untuk menjaga supaya Indonesia Emas 2045 ini tetap kita bisa dapat, Ya. karena jangan sampai kita terjadi lost generation karena semua anak-anak kita itu memiliki habit negatif. Kenapa? Karena dalam teori komunikasi juga seperti yang kita kenal garbage in, garbage out. Kalau sampah yang kita konsumsi, maka tidak mungkin ada berlian yang keluar dari pemikiran-pemikiran kita. Betul. Dan teorinya adalah bagaimana supaya menyeimbangkan informasi yang kita dapat antara yang positif dengan yang kurang positif, sehingga yang dominan itu positif, sehingga menjadi sikap bangsa. Menjadi dari habit, kemudian menjadi sikap, dan menjadi karakter bangsa. Dan ini yang penting untuk kita sadari bahwa bukan hanya tugasnya TNI, bukan hanya tugasnya komunikasi digital, tapi tugas kita semua. Bukan hanya ustadz misalnya atau guru yang menangani itu, tetapi harus kita semua sesuai dengan level dan porsinya kita masing-masing. Setiap profesi harus berkontribusi untuk mengurangi ekosistem pengembangannya ini judi online itu, sehingga judi online ini bisa ditangani secara extraordinary, sehingga nantinya kita juga bisa bebas judi online, sehingga generasi kita itu terjaga. Bisa bebas dari narkoba, dari korupsi, dari teroris, dan juga judi online sama sikap-sikap yang asosial yang lainnya. Izin Prof. Iya. Oke, makasih banyak. Saya kira ini luar biasa sekali. Eh,
Ini ada yang menurut saya kita dapat tambahan wawasan, tambahan pengetahuan dari Deng Ical. Dan menarik tadi ketika bicara tentang judi online, ini sudah dikategorikan kejahatan luar biasa. Extraordinary crime, sama posisinya dengan terorisme, sama posisinya dengan narkoba, sehingga ini butuh kebersamaan. Harus ada ikhtiar kolektif dan menurut saya Deng Ical di Komisi 1 sudah sangat tepat untuk memilih di posisi itu karena beliau kita tahu orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, memang kerja-kerja sosial. Beliau lahir bahkan hidup di kerja-kerja sosial. Kemudian hari ini menjadi anggota dewan, tentu kita membanggakan bagi kita semua. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan di hadapan sahabat perspektif. Mudah-mudahan wawasan Anda bertambah, perspektif kita juga bertambah, dan kita semua tentu bisa berbuat baik untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.